Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim, para bini sepuh, hadirin, hadirat, jamaah Masjid Nahdlatul Ummah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruh amal kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama untuk belajar memahami tentang hakikat iman itu apa. Seringkali kita mendapatkan penjelasan tentang orang iman lalu tentang orang Islam, yaitu orang mukmin dan orang muslim. Ini pada hakikatnya apa itu mukmin dan apa itu muslim. Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Allah mengatakan, Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, telah Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 14. Sebab turunnya ayat ini dikisahkan, ini ada masyarakat Badui yang berafiliasi pada suku Bani Asad. Mereka kaum pagamis, yaitu penyembah berhala, menyekutukan Allah. Mereka mendengar tentang agama Islam dan mengetahui ajaran-ajarannya. Meskipun demikian, mereka belum memeluk Islam. Konon pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang menimpa mereka akibat hujan yang tak kunjung datang. Padang rumput tempat menggembala ternak mulai mengering. Setelah mendiskusikan persoalan yang dihadapi, mereka berkesimpulan bahwa mereka perlu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan, mendeklarasikan sebagai orang Islam. Jadi mendeklarasikan keislamannya. Mereka mengetahui bahwa kaum muslim yang miskin mendapatkan bagian zakat sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam. Jadi yang memberikan motivasi kaum Badui tadi itu karena pertama ada krisis, mereka terjadi kesulitan, lalu dia melihat, di masyarakat Islam, di kaum muslimin, di ajaran Islam itu mengajarkan orang yang miskin, orang yang papa, orang yang dalam keadaan kesulitan maka akan mendapatkan zakat, termasuk orang yang berhak menerima zakat.
itu yang menjadi dorongan mereka untuk mendeklarasikan diri, menyatakan sebagai muslim. Sebelum komunitas Badui itu sampai kepada Rasulullah, Allah mengetahui bahwa tujuan para kelompok kaum Badui ini adalah ingin untuk mendapatkan bagian daripada zakat itu. Kemudian Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk segera menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menyatakan keislaman. Padahal sebenarnya mereka belum beriman kepada Allah, hari akhir dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Maha Tahu, maka ada orang yang punya niatan seperti itu. Jibril diperintahkan untuk menghadap pada Rasulullah, memberikan kabar nanti akan ada datang sekelompok komunitas kaum Badui datang dan akan mendeklarasikan sebagai seorang muslim, padahal seorang mukmin, padahal dia belum beriman. Jibril mengabarkan itu semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut keinginan mereka untuk mendapatkan sedekah semasa krisis tersebut. Ketika mereka berdiri di hadapan Rasulullah dan mendeklarasikan keislamannya serta mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi SAW mengungkapkan semua pembicaraan yang berlangsung di antara mereka. Artinya tadi disampaikan bahwa mereka sebelum datang ke Rasulullah itu sudah mendiskusikan tentang kondisi dan tentang ajaran yang didengar oleh mereka, ajaran Islam yang didengar oleh mereka. Mereka berkeinginan untuk mendapatkan sedekah yang khusus untuk kaum muslim yang papa. Kalau dirinya menyatakan sebagai seorang muslim, menyatakan mengungkapkan syahadat, maka dia sudah termasuk muslim, maka dia berhak menerima zakat. Ini oleh Jibril diceritakan, ini diskusinya mereka mau datang ke panjenengan Kanjeng Nabi. Bahasanya kalau menggunakan bahasa kita seperti itu. Mendengarkan paparan Rasulullah SAW, mereka tercengang, kaget. Loh, kita belum membicarakan, belum apa-apa, Rasulullah sudah tahu. Kemudian seketika itu pimpinan mereka bersuara dengan keras, menyatakan, sungguh aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Akhirnya mereka pun masuk Islam dengan sepenuh hati. Karena apa? Dia tahu bahwa kehadirannya itu diketahui tujuan dan diskusi yang dibicarakannya. Sehingga dengan demikian menjadikan hatinya terbuka bahwa betul-betul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa orang itu jika sudah menyatakan sebagai Islam, maka harus diikuti dengan hatinya. Di kadangkala kita itu yakin sudah menyatakan bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu juga meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi persoalannya hatinya itu kadangkala kita masih ragu. Contoh kasus kaum Badui ini menggambarkan kepada kita, seringkali kita itu kesulitan di sektor ekonomi karena krisis dan sebagainya, menjadikan goyahnya hati pikiran kita. Akhirnya kalau iman kita tidak kuat, maka mengakibatkan kita menjadi orang yang murtad, bisa juga banyak yang mendapatkan pertolongan dari orang lain lalu pindah agama. Kalau kita lihat di TV, di media sosial, para selebriti itu ketika kesulitan di dalam keluarganya lalu dia mendapatkan
informasi-informasi tentang agama lain, maka mereka datang ke sana. Akhirnya berpindah agama. Dari sini muncul apa? Karena ketika dia menyatakan sebagai seorang muslim, mengucapkan kalimat syahadat, hatinya belum tunduk kepada Allah. Ini pelajaran yang dapat diambil. Seorang jumhur, Sa'id bin Jubair, seorang mufassir dari kalangan tabi'in berkomentar, sebagian kalangan mengumumkan keislamannya kepada Rasulullah karena takut dibunuh dan ditawan. Adapun dalam batinnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj berkomentar, Islam artinya menampakkan ketundukan dan kepatuhan serta menerima yang dibawa Rasulullah SAW dengan tujuan melindungi jiwa dan mendapatkan bagian sedekah yang dikhususkan bagi kaum muslim dan papa. Ia menambahkan, apabila pengucapan dua kalimat syahadat itu disertai dengan keyakinan dan hatinya turut membenarkan orang tersebut adalah disebut sebagai seorang mukmin sejati. Jadi seorang mukmin sejati itu adalah antara hatinya dan lesannya itu adalah satu, yaitu menyatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu harus jadi satu antara lesan dan hatinya. Tetapi kalau kita lesannya sudah mengatakan tapi hatinya belum, itulah sebagaimana kisah kaum Badui tadi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah Islam itu diumumkan, sedangkan iman itu berada dalam hati, seraya menunjuk hatinya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian maka kita muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya orang iman itu? Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 15, jadi kelanjutan dari ayat tersebut, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Ayat ini menggambarkan bahwa orang beriman adalah orang-orang yang benar-benar shodikin. Artinya as-shodikin adalah ucapan lesan selaras dengan yang dirasakan hati dan dapat diterima akal. Orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh tidak akan meragukan agamanya. Jadi yang terpenting di dalam keimanan adalah hati dan akal. Hati adalah rahasia-rahasia tertutupi yang pada hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu mau berbohong, hati kita itu belum yakin, itu orang lain juga tidak tahu. Kalau tadi malam di pengajian kita di Kultum itu mengatakan, kalau kita puasa lalu kita pergi di satu tempat lalu datang ke warung lalu kita makan, keluarga kita juga tidak tahu kalau kita itu tidak puasa hari ini, umpamanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa rahasia-rahasia di hati itu Allah tahu. Jadi jangan sampai kita itu membohongi terhadap diri kita sendiri. Itu kata kuncinya. Jadi kita tidak boleh membohongi dirinya. Artinya apa?
antara yang diucapkan dengan hatinya itu berbeda. Dari kedua ayat yang diturunkan, sebagian kalangan mengumumkan keislamannya segera menemui Rasulullah. Mereka bersumpah bahwa mereka benar-benar beriman. Saat itulah Jibril turun membawa sebuah ayat yang berisi perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hujurat ayat 16. Ungkapan apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, tentang keyakinanmu, berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kekuasaannya mengetahui hakikat agama atau keyakinan mereka, serta mengetahui sejauh mana kejujuran dan kedustaan pengakuan iman mereka. Dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Karena itu tak ada keharusan untuk bersumpah kepada Rasulullah bahwa mereka benar-benar beriman. Salah satu ajaran pokok Islam adalah bahwa hubungan antara hamba dan Tuhannya terjadi secara langsung dan tidak memerlukan perantara apapun. Kedudukan orang yang mendakwakan dirinya sebagai perantara tersebut, Islam tidak mengakui yang disebut sebagai pengakuan dosa, sebagaimana berlaku di tempat agama lain. Jadi kalau di tempat agama lain itu ada manusia memposisikan sebagai perantara antara dirinya dan Tuhan. Jadi dia akan mengatakan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan dia menyesali atau bertobat. Nah, itu di Islam itu tidak dikenal. Dengan demikian maka kalau kita menyesali tentang apa yang kita perbuat, bahwa kita sadar bahwa kita banyak melakukan kekhilafan, kesalahan, dosa dan sebagainya, maka kita diwajibkan untuk bertaubat. Lalu dengan apa? Dengan memperbanyak membaca istighfar, lalu melakukan sholat taubah, mengakui kesalahannya, dan tidak mengulangi lagi. Soalannya muncul, bagaimana Pak Suki kalau mengulangi lagi? Ya kita, karena kita ini manusia, tempatnya salah dan khilaf, maka kita ulangi lagi, bertobat lagi, terus begitu, jangan sampai henti-hentinya. Sehingga dengan demikian maka kita setiap ba'da sholat itu diperintahkan untuk membaca istighfar, membaca astaghfirullahaladzim ila akhiri, sebagaimana yang beberapa kita bicarakan. Itulah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini yang dapat kita sampaikan, bahwa kesimpulannya adalah bahwa orang yang beriman itu adalah dia sama antara yang diucapkan dengan apa yang diyakini. Lalu dia melakukan jihad dengan hartanya. Jadi artinya kita melakukan banyak mengamal soleh, melakukan sedekah, lalu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di jalan Allah, dakwah, mengajak tetangganya, kawannya, saudaranya untuk melakukan amar ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan, memakmurkan masjid sebagaimana kita
pada kesempatan ini, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini betul-betul karena Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang muttaqin. Allahumma amin. Mari kita tutup majelis kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, dan diberikan taufik, inayah dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah dan diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan rizki yang melimpah, barokah, manfaat, maslahah fitini wa dunya wal akhirah, dan diberikan ilmu yang bermanfaat serta diberikan dzurriyyah, keturunan yang solih solihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa Radal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala